Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Syahini Tias dengan NIM 23010400058. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian kritis mengenai isu kesejahteraan guru non-ASN atau guru honorer di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial dan pedagogi kritis. Isu yang saya angkat ini mengangkat dari berita Detik Edu yang membahas mengenai tentang keberpihakan politik terhadap guru non-ASN di Indonesia. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa hingga saat ini kesejahteraan guru honorer di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Banyak guru yang telah mengabdi bertahun-tahun namun hanya menerima gaji sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah per bulan. Selain itu, mereka juga menghadapi ketidakpastian status pekerjaan serta minimnya perlindungan kerja. Di sisi lain, kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga belum sepenuhnya sinkron, sehingga ini berdampak pada sistem penggajian yang tidak merata. Meskipun pemerintah telah memberikan tunjangan, namun implementasinya di lapangan masih belum terlaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, kondisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari permasalahan keadilan sosial dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jika dianalisis secara kritis, permasalahan ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu khususnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kajian pendidikan, kesejahteraan guru merupakan aspek penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pembelajaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa guru honorer masih menerima gaji di bawah standar kehidupan yang layak untuk hidup di Indonesia dan belum mendapatkan jaminan sosial yang memadai. Penelitian oleh Sinaga tahun 2025 menunjukkan bahwa guru honorer menilai gaji yang mereka terima itu belum adil karena tidak sebanding dengan tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Bahkan, data dari Badan Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian guru honorer hanya menerima gaji di bawah upah minimum di daerahnya. Secara normatif, kondisi ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial atas pekerjaannya. Namun, realistis di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Hal ini juga mempengaruhi keterbatasan anggaran pendidikan di Indonesia sebagai oleh Setiawan pada tahun 2021. Dari perspektif keadilan sosial, kondisi ini dapat dikaitkan dengan pemikiran George Laws yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya harus berpihak pada kelompok yang kurang beruntung. Hal ini, guru honorer ini merupakan satu kelompok yang belum memiliki keadilan secara proporsional. Selain berdampak dengan ekonomi, rendahnya kesejahteraan ini juga berdampak pada aspek psikologis serta seperti meningkatkan stres kerja, menurunkan motivasi. Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada guru sebagai individu, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan, contohnya saat kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan guru non-ASN atau guru honorer ini masih mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang pada sistem Indonesia yang kurang bagus. Rendahnya gaji, ketidakpastian status, serta minimnya perlindungan sosial menunjukkan bahwa hak-hak guru yang belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru saja, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.